Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sing krungu suara cilik tok ya. Ya sing tua-tua habis pada ngantuk apa priwe? Oh alah. Bidan lah orang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa-doa hambanya yang apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadiran Allah. Mantap. Yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Agung Muhammad bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sepenggal kisah Nabi Allah Muhammad yang berjudul Kisah Harus Sakaratul Maut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga malaikat Jibril pun tak kuasa menahan tangis. Ya Allah, hilang. Selepas salat duhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami demam yang begitu tinggi sehingga tak kunjung merendah. Pada saat itulah malaikat Jibril dan Israel diutus untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat malaikat Israel dan Jibril turun, Israel memutuskan untuk tetap di depan pintu karena tidak sanggup untuk berjumpa kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, malaikat Israel meminta izin untuk masuk. Ia tidak pernah meminta izin kepada siapapun makhluk untuk masuk kecuali saat ini. Dan ia tidak akan pernah meminta izin lagi kepada suatu pun manusia setelah ini." Setelah itu pun, setelah malaikat Israel masuk, dia pun duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum malaikat Israel melaksanakan tugasnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jikalau aku sudah meninggalkan dunia ini, apa jaminan Allah untuk umatku, wahai Jibril?" Ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan suatu wasilah dari Allah. "Ya Muhammad, jangan khawatir wahai Muhammad. Pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut pintu-pintu surga akan terbuka untuk menyambut umatmu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, Allah mengatakan padaku akan mengharamkan pintu-pintu surga kecuali untuk umatmu, wahai Muhammad. Jikalau Nabi Muhammad telah melakukan sakaratul maut, Nabi Muhammad masih mengingat kita sebagai umatnya. Apa balasan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
merasakan sakaratul maut yang sangat perih, dia masih sempat-sempatnya berbicara kepada Ali bin Abi Thalib, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Apa yang diingat Nabi Muhammad SAW saat sakaratul mautnya bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, melainkan kita sebagai umatnya. Apa balasan kita terhadap Nabi Muhammad? Apa balasan kita terhadap Nabi Muhammad? Apakah kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Apakah kita sudah melaksanakan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk kita? Di dalam kata-kata terakhirnya, Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Ali bin Abi Thalib, peliharalah solat dan jagalah orang yang lemah di antara kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadapi sakaratul maut yang sangat amat sakitnya, Nabi Muhammad SAW masih sempat-sempatnya memikirkan kita, memikirkan nasib kita, memikirkan di mana kita di akhirat kelak. Nabi Muhammad tidak meminta keselamatan untuknya, melainkan untuk umatnya. Nabi Muhammad telah dihadapkan dengan keindahan surga yang telah Allah persiapkan untuknya. Dan Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, masuklah ke dalam surga yang telah aku siapkan. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbu, biarkanlah aku menunggu umat-umatku untuk memasuki surga terlebih dahulu. Ya Rabbu, aku tak akan memasuki surgamu jika umatku belum masuk keseluruhan ke dalam surgamu. Begitu besar cinta Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Begitu besar cintanya. Nabi Muhammad mencintai kita lebih dari ibu kita, mencintai kita lebih dari pasangan kita. Lalu hal apa yang akan kita bawa saat menghadap Nabi Muhammad? Apakah dosa-dosa kita selama di dunia? Apakah amal-amal soleh kita selama di dunia? Tak kala kita menghadap Nabi Muhammad di depan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa dosa yang sangat amat banyak. Nabi Muhammad SAW pun meneteskan air mata. Ya Rabbu, dia adalah umatku. Ya Rabbu, ampunilah umatku. Ya Rabbu, ya Rabbu, ampunilah umat-umatku. Ya Rabbu, ya Rabbu, selamatkanlah umat-umatku dari siksaan api neraka. Dikala Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Rabbu, aku tidak meminta keselamatan untukku. Ya Rabbu, ya Rabbu, aku hanya meminta keselamatan untuk umatku. Nabi Muhammad tidak memohon keselamatan untuknya. Nabi Muhammad tidak memohon keselamatan untuk anak-anaknya, untuk istri-istrinya, untuk kerabat-kerabatnya, melainkan kita sebagai umatnya. Apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad pada akhir zaman ini?
Sudahilah penderitaan Nabi Muhammad di dunia. Senantiasa dia menyebarkan agama Islam. Dia tidak diterima oleh kaum Yahudi, kaum kafir Quraisy. Begitu banyak penderitaannya saat hidup di dunia. Janganlah lagi kita mempermalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.